Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmadi dari program vokasi D3 Teknologi Elektromedis. Di sini saya akan menjelaskan makalah atau tugas dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Prosesi Adat Merari Masyarakat Bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Sengkarang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam adat istiadat masyarakat Sasak, terutama keturunan bangsawan, khususnya kaum perempuan, apabila ingin menikah, dia harus mencari orang yang sebangsawannya. Jika tidak, maka harta warisan akan hangus dan diberikan sanksi keluar dari golongan bangsawan. Sedangkan kalau laki-laki diperbolehkan menikah dengan masyarakat biasa ataupun masyarakat bangsawannya. Tujuan dalam artikel ini menjelaskan prosesi adat merari masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Sengkarang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, subjek penelitiannya yaitu kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dan dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi merari merupakan bangsawan dan masyarakat biasa meliputi 3 tahapan, yaitu pertama, adat sebelum akad berupa midang. Midang merupakan kunjungan secara langsung dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam rangka memperdalam hubungan sekaligus mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk pernikahan. Kedua, adat dalam proses akad meliputi rangkaian kegiatan merari, yaitu merari mesejati atau sejati, pemuputan selabar atau selabar, dan nyongkol atau nyodol. Ketiga, adat setelah akad, setelah acara sorong duwe atau nyongkol dan bales lampak naik atau bekas kaki. Selanjutnya, latar belakang. Budaya merari yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Merari merupakan adat istiadat yang memang sudah ada secara turun-menurun, telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu sehingga tetap dijalankan. Dalam adat istiadat masyarakat Sasak, terutama keturunan bangsawan, khususnya kaum perempuan, apabila ingin menikah, dia harus mencari orang yang sebangsawannya. Jika tidak, maka harta warisan akan hangus dan diberikan sanksi keluar dari golongan bangsawan. Sedangkan kalau laki-laki diperbolehkan menikah dengan masyarakat biasa ataupun bangsawan. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan menguraikan fakta, peristiwa dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan merari. Subjek penelitian ini terdiri atas kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat yang terlibat langsung dengan tradisi merari. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah diperoleh dan dikumpulkan, maka analisis data dengan cara kualitatif, di mana data yang diperoleh di lapangan akan direduksi atau disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan.
Selanjutnya pembahasan. Yang pertama yaitu proses adat merari masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa. Mengenai proses adat merari masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Sengkeram. Beberapa informan bangsawan dengan masyarakat memberikan pernyataan informan. Yang pertama, Bapak Lalu Awaludin selaku kepala desa merari atau maling, artinya proses melaikan nina si calon semama, terus tersebut arak semalam lek balen keluarga pengantin mama atau balai sakwah tetentuang si pengantin mama sendek eman merari atau midak memaling. Sekali wah jari proses awal sendek eman acara akad nikah, atau artinya merari atau kawin lari merupakan proses melarikan perempuan atau calon istri oleh laki-laki lalu menyembunyikan sehari di salah satu keluarga atau kerabat yang sudah ditentukan sebelumnya, sekaligus menjadi proses awal akad nikah. Atau proses adat merari bangsawan kance masyarakat biasa ya berdua tahapan. Tahapan telu yaitu adat sendeman akad, adat yang ke proses akad, dait adat setelah akad. Adek bau lebih jelas, bau terjelasang tahapan sak teka kena, atau artinya prosesi adat merari masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa mempunyai 3 tahapan, yaitu adat sebelum akad, adat dalam proses akad, adat setelah akad. Untuk lebih jelasnya tahapan yang dimaksud yaitu 1. Adat sendeman tekawin terdiri elek midang nu mama datang jok balen nina dalam rangka memperdalam hubungan dalam bentuk pernikahan. Atau adat sebelum akad terdiri dari midang atau ngapel yang merupakan kunjungan secara langsung pihak laki-laki untuk pihak perempuan dalam rangka memperdalam hubungan sekaligus mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk pernikahan. Yang kedua yaitu adat saknyangkan proses tekawin. Saat pertama merari atau memaling nu proses melaikan nina atau calon senina isi mama, terus selalu tersebut sejelo lek salah sekek wali keluarga atau lek balen dengan sakwah tetentuang si calon pengantin. Saat kedua sejati nu kegiatan pertama saat tegawe isi pihak keluarga mama seuah sak nina mau terjauh pelai atau malaikan sak ia terjarin senina atau pendampingan irup sak mama. Sejati tegawe isi aparat desa saara dan lingkungan calon pengantin sak mama palingan telat 2 jelu elek jelu merari. Sak ketelu selabar nu pengembeng atau lalu bebarak kepastian sehingga arak terjadi perkawinan atau pelarian isi dua dengan sak saling berkemilean sak melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Sak keempat nyongkol atau nyondol nu ajar terakhir elek selaku rangkaian adat pernikahan. Rangkaian saji terlaksana si selapu warga pihak mama dait selapu warga masyarakat desa kance mempelai sak mama tinggal berkunjung jok balen pengantin nina. Atau artinya adat dalam proses akad merari atau malaikan merupakan proses melarikan si perempuan atau calon istrinya oleh si laki-laki calon suaminya lalu menyembunyikan di rumah keluarga atau rumah orang yang sudah ditentukan. Yang kedua, sejati merupakan kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh pihak laki-laki setelah si perempuan berhasil dilarikan untuk dijadikan istri
atau pendamping hidup laki-laki. Sejati atau laporan dilaksanakan oleh aparat desa yang ada di lingkungan calon mempelai laki-laki paling lambat 2 hari setelah 2 hari melarikannya. Yang ketiga, selabar merupakan pemberian informasi akan kepastian dua orang saling suka untuk selanjutnya sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Yang keempat, nyongkol atau nyodol merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian proses akad adat pernikahan. Rangkaian ini dilaksanakan oleh seluruh keluarga pihak laki-laki dengan masyarakat dusun setempat dan mempelai laki-laki tinggal berkunjung ke rumah mempelai perempuan. Yang ketiga, adat seuah tekawin nu seuah acara sorong duwe atau nyongkol ada pira acara adat sa harus tegawe. Upacara sategawe setelah acara nyongkol aran bales lampak nae. Bales lampak nae nu salah satu kegiatan silaturahmi le pihak keluarga. Pengantin mama jok pihak keluarga pengantin nina. Khusus keluarga pengantin mama endek perlu milu anting masyarakat mara entan selalu nyongkolan. Atau artinya setelah acara sorong duwe atau nyongkol dilakukan maka akan ada beberapa upacara adat yang harus dilaksanakan setelah proses pernikahan, yaitu balas lampak nae atau balas bekas kaki. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya yaitu pertama, adat sebelum akad berupa midang. Midang merupakan kunjungan secara langsung dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam rangka memperdalam hubungan sekaligus mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk pernikahan. Kedua, adat dalam proses akad meliputi rangkaian kegiatan merari, mesejati atau sejati, pemuput selabar atau selabar, dan nyongkol atau nyodol. Ketiga, adat setelah akad. Setelah acara sorong duwe atau nyongkol dan balas lampak nae atau balas bekas kaki. Dengan demikian menyarankan kepada pemerintah untuk melestarikan kebudayaan lokal disesuaikan dengan peruntukan dan kegunaan pemangku adat untuk melakukan retipilasi hukum adat agar meniadakan unsur kasta pada masyarakat Sasak pada aspek perkawinan. Mungkin sekian dari video atau presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.